Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melalui video ini kita akan belajar melanjutkan pembacaan, perenungan, dan refleksi dari kitab Kejadian. Kita bersama-sama membuka dan membaca kitab Kejadian pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Gosyen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudaranya Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosyen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kita, dan kita akan merenungkan bersama-sama bagian penting dari firman Tuhan ini mengenai Yusuf, ayahnya, dan Firaun. Mari kita bersama-sama sebelum bersama-sama merenungkannya, dan saya akan merefleksikannya, memberikan keterangan-keterangan penting, lalu memaknainya untuk kita dapat lakukan dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan, membaca, merenungkan firman. Kiranya kami mendapatkan pengajaran, pengertian, dan kedalaman pemahaman dari kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami memaknai kebenaran-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman dalam keseharian kami, dalam keadaan kami saat ini. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, adalah benar kalau seorang anak menghormati ayahnya yang masih hidup dan menghargai saudara-saudaranya. Inilah yang dilakukan seorang yang bernama Yusuf, yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan dengan hikmat yang dari Tuhan menjadi saluran berkat. Sekalipun Yusuf berada pada posisi tertinggi, sekalipun berada di dalam posisi di bawah Firaun, Yusuf tidak menyombongkan diri dan mengingat-ingat masa lalu dari saudara-saudaranya. Yusuf juga tidak berbalas dendam, tapi justru berbalas kasih. Inilah bukti bahwa Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Yusuf juga tidak malu dan tidak segan memperkenalkan saudara-saudaranya, bahkan memperkenalkan ayahnya, Yakub, yang tentunya sudah tua renta. Bahkan Yakub mengatakan, usiaku 130 tahun. Usia yang tidak pendek bagi kita saat ini, tapi bagi Yakub saat itu usia yang sangat masih jauh dari apa yang ayah ibunya atau keluarganya yang di atasnya yang lebih dari itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kita coba perhatikan dan coba kita simak bagian-bagian dari teks ayat ini. Sebelumnya kita tahu bahwa Yakub, saudara-saudaranya sudah berangkat dari Kanaan menuju tanah Gosyen di Mesir. Dan itu sudah dapat izin dari Firaun, dan sudah dipersiapkan segala yang diperlukan untuk Yakub ayahnya dan saudara-saudaranya. Dan ini menjadi sesuatu pembelajaran bagi kita. Bagaimana sikap Yakub terhadap saudara-saudaranya.
Ketika ia berhasil, ia menolong dan membantu. Ketika ia susah, ia tidak menyusahkan orang lain. Ini hal yang tidak mudah diterapkan dalam konteks kekinian yang penuh dengan keegoisan, keangkuhan, dan kesombongan. Ada anak yang sudah berhasil, tetapi hidupnya begitu angkuh terhadap orang tuanya dan begitu sombong terhadap saudara-saudaranya, sehingga merendahkan orang tuanya atau meremehkan saudara-saudaranya. Itu yang terjadi dalam konteks kekinian. Padahal banyak anak-anak yang sebenarnya sudah mendapatkan iman dari Tuhan, mengaku orang percaya, tetapi kenyataannya hidupnya jauh dari hadapan Tuhan. Mengapa? Karena keangkuhan dan kesombongan. Tidak menghormati orang tua, meremehkan saudara-saudaranya. Beda dengan Yakub, padahal Yakub hidup ribuan tahun yang lalu dalam kondisi yang kuno dan sangat tidak berada di dalam kondisi seperti sekarang. Yakub punya posisi yang powerful. Dia dapat menggerakkan orang dan dapat menggerakkan tentara untuk menghancurkan, memerangi, dan menahan orang lain. Tetapi Yakub tidak menggunakan jabatan, kekayaan, posisinya untuk meremehkan, melecehkan siapapun. Bahkan saudara-saudaranya yang pernah menjual dan membuat dia sengsara. Bahkan ayahnya yang mungkin tidak mengingat dia. Tetap ia berada di dalam suatu suasana hidup yang berintegritas. Di dalam ayat 47, pasal 47 ini dituliskan bagaimana Yusuf memperkenalkan saudara-saudaranya kepada Firaun. Saudara-saudaranya dengan penuh keyakinan menjelaskan statusnya sebagai gembala domba saja. Bapak Ibu, saudara tahu, gembala domba dalam konteks waktu itu adalah pekerjaan yang hina. Pekerjaan yang remeh, yang berada di bawah kelas sosial paling terendah. Tetapi saudara-saudaranya benar-benar memperkenalkan dirinya sebagai gembala domba. Tidak malu, tidak merasa minder, walaupun Yusuf, adiknya, saudaranya yang jadi pemimpin di Mesir waktu itu. Tetapi kejujuran, ketulusan, dan penghargaan terhadap apa yang Tuhan berikan kepada mereka, itu menjadi wujud dari mana iman mereka mengalami pertobatan. Pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana saudara-saudara Yusuf mengalami pertobatan oleh karena Tuhan bekerja dan menyatakan kuasa dan kehendaknya kepada mereka. Yang lebih mengherankan lagi, bagaimana saudara-saudaranya ini mengalami suatu kehidupan yang baru, di tempat yang baru. Dan Firaun dengan penuh lapang dada, kebijakan, dia mengatakan kepada Yusuf, silakan tinggal di Goshen. Berapa lama? Bebas. Sebenarnya rencana Yakub dan anak-anaknya itu hanya berkisar 5 tahun. Masa-masa kelaparan saja. Tetapi memang kenyataannya nanti akan berlanjut menjadi bertahun-tahun, bahkan sampai 430 tahun. Apa yang kita rencanakan belum tentu itu yang akan menjadi kenyataan. Walaupun demikian, pada konteks waktu itu, Firaun, Yusuf, sudah memiliki kesepakatan untuk tanah di Goshen itu diberikan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, tidak berhenti di situ. Yakub dengan bangganya dan dengan penuh keberanian serta kesungguhan hati, ia memperkenalkan ayahnya Yakub yang sudah tua renta itu kepada Firaun. Betapa beraninya, bukan? Seorang yang sebenarnya sama-sama orang asing di Mesir, tapi diberi posisi yang berada di bawah Firaun, memperkenalkan ayahnya yang dari negeri lain, negeri Kanaan, di Mesir, satu peradaban tinggi waktu itu. Dan ketika Firaun bertanya, yang ditanya mula pertama adalah, berapa usiamu? Jawaban dari Yakub, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Pengembaraan. Di sini Yakub menyadari bahwa dirinya adalah seorang musafir, pengembara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita mulai dari lahir sampai kita nanti ke liang lahat, kita sebenarnya di dunia yang fana ini pengembara. Singgah dari satu persinggahan ke persinggahan berikutnya. Pada momen ini kita singgah di posisi A. Momen berikutnya kita bisa jadi di tempat lain. Tidak ada yang tetap, kecuali iman kita apakah tetap ketika kita berbeda tempat persinggahan kita. Sebagai seorang musafir, hanya satu modalnya, tetap berpaut hati kepada Tuhan yang berdaulat atas segala perjalanan hidup dan yang memberikan yang terbaik untuk orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, pengembaraan Yakub tentu kita sudah tahu. Bagaimana dia dari dalam kandungan bergulat dengan kakak kandungnya, kakak kembarnya Esau, dan bagaimana perjuangannya di rumah paman mertuanya selama 20 tahun, dan bagaimana dia melanjutkan, membimbing, mendidik, membesarkan anak-anaknya di tanah Kanaan, dan bagaimana dia melanjutkan kehidupan demi kehidupan berikutnya di tanah Kanaan, sampai kelaparan tiba pun, ia tahu bahwa ini pengembaraan.
dari satu poin ke poin berikutnya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan inilah kehidupan rohani yang sesungguhnya. Musafir rohani. Bapak Ibu Saudara, sekarang Bapak Ibu Saudara coba perhatikan kita ada di posisi mana. Ketahuilah, itu bukan tempat yang tetap. Saya sekarang ada satu posisi di sini. Di satu tempat, di lembaga pendidikan. Belum tentu selamanya di sana. Tergantung pada pimpinan Roh Kudus, tergantung daripada kehendak Bapa, tergantung pada apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri untuk menyatakan kesaksian tentang Kristus. Maka persinggahan berikutnya akan segera Tuhan tuntun. Ini adalah perjalanan hidup dari setiap orang. Dari satu persinggahan ke persinggahan berikut. Dari satu tempat ke tempat berikut. Dan ini semuanya dapat berlangsung kalau kita bersandar dan bergantung kepada Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus. Hal yang menarik dari apa yang dikatakan Yusuf kepada ayahnya, bagaimana ia benar-benar menghargai, menghormati ayahnya, dan mengasihi saudara-saudaranya. Suatu sikap yang penuh dengan kesungguhan orang beriman. Ia bukan hanya sekedar tahu dan mengerti akan pengenalan akan Allah yang ia sembah, tapi dia wujudkan dalam kehidupannya kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Jadi, sebagai anak, dia hormati orang tua. Sebagai saudara, dia mengasihi saudara-saudaranya. Sebagai ayah, dia menolong dan memberikan bantuan kepada anak-anaknya. Bahkan Yakub memberi contoh. Yakub memberkati Firaun. Orang yang takut akan Tuhan memberkati orang yang belum percaya kepada Tuhan. Luar biasa kesaksian Yakub perjalanan sebagai musafir yang dapat diuji sampai akhir hidupnya. Memang kepahitan yang dialami, memang kesusahan yang dihadapi, tetapi di tengah-tengah kesusahan yang dihadapi, di tengah-tengah penderitaan yang dia jalani, dia tetap menjadi berkat bagi orang lain. Orang seperti apa yang sehebat seperti ini? Orang seperti apa seperti Yakub ini yang bersedia hati di tengah kesulitan tetap menjadi berkat? Adalah orang yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, itulah transformasi dari kehidupan dari orang percaya. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara? Di tengah kesulitan, di tengah ketidakberdayaan, di tengah negeri asing, dalam perjalanan sebagai musafir, di tengah perjalanan dan persinggahan di tempat orang yang asing itu, apakah tetap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi saluran berkat, memberkati orang yang tidak percaya, memberkati para pemimpinnya, memberkati orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan membawa mereka mengenal Allah yang hidup di dalam kehidupannya. Inilah orang yang percaya. Dari sini kita melihat kisah alurnya yang begitu rapih, dari perkenalan, introduction, sampai kepada suatu pengertian, penjelasan, kontennya jelas, isi penjelasannya, apa-apa saja, bibliografinya dijelaskan, maksud dan tujuannya ada, dan sampai kepada satu kesimpulan, bahwa orang-orang benar dimanapun perjalanan hidupnya, ia selalu menjadi berkat. Shalom. Kisah ini menjadi kisah yang menarik kalau itu dihidupi oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kiranya renungan singkat dari kebenaran firman ini menolong kita untuk merefleksikan kembali. Yang pertama, selalulah hidup menghormati orang tua, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Situasi dan kondisi apapun yang kita sedang nikmati sekarang. Selalulah mengasihi saudara-saudara, sekalipun mungkin saudara-saudara menjauh dari kita. Tetap cinta kasih Tuhan harus ada dalam hati kita. Yang kedua, jangan malu memperkenalkan keluarga kita kepada siapapun, sekalipun keluarga kita adalah orang-orang yang mungkin kelas rendahan, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Jangan malu. Ketahuilah, setiap pekerjaan apapun, setiap kegiatan apapun, asalkan itu berkenan di hati Tuhan, maka itu menjadi berkat bagi orang lain. Ketiga, ketahuilah dan sadari kita adalah seorang musafir yang sedang berjalan dari satu persinggahan ke persinggahan lain. Dan dimanapun kita sebagai seorang musafir, jadilah orang-orang yang membawa shalom, damai sejahtera. Terakhir, yang keempat, marilah kita bersama-sama mempraktekkan hidup orang beriman yang bukan hanya tahu dan mengerti, tapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita saat ini, dalam keadaan apapun, situasi bagaimanapun. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Bagikan video ini, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati, silakan dibagikan, dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan, untuk pertolongan, untuk penyertaan-Mu dalam mengerti kebenaran-Mu. Lalukan hal yang tidak berguna dalam penjelasan hamba-Mu, dan tanamkan dalam diri kami yang mendengarkan video ini untuk kami menikmati kebenaran-Mu.
Biarlah kami hidup di dalam kasih dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.